Yang diuntungkan otomatis ya yang berseberangan dengan pemerintahan. Jadi gini Mas, dalam metode analisis intelijen ada namanya metode ODA, observasi, orientasi, detection, action. Oke, kita observasi ya kejadian-kejadian kemarin. Kan lihat tuh bagaimana demonya terstruktur ya, perusuhnya itu terorganisir, dilakukan oleh orang-orang yang profesional, bagaimana kerusuhan demo yang awalnya baik langsung destruktif. Nah, tujuannya adalah tentu mengalihkan isu dari isu yang sebenarnya. Nah, kita orientasi seperti yang Mas bilang tadi. Orientasi ya siapa yang diuntungkan, tentu siapa yang dirugikan. Nah, sekarang siapa yang dirugikan dari kondisi ini? Tentu adalah pemerintahan Prabowo. Siapa yang diuntungkan? Itu otomatis adalah musuh-musuhnya yang berseberangan politik dengan Pak Prabowo. Karena dengan demonstrasi kemarin memberikan pengaruh delegitimasi sehingga Prabowo dianggap gagal ya menjaga keamanan, dan keluar itu dari sebuah kelompok Laskar Cinta Jokowi ya. Pak Prabowo gagal, lengser, turun dari keamanan. Ini kan udah langsung bisa kita baca ini arahnya kemana. Nah, seterusnya decision di sini yang dimasukkan itu adalah siapa sih kelompok institusi mana yang punya kemampuan untuk melakukan demo sedemikian masif, terstruktur dan terorganisir. Bayangin, ada yang mengamankan, ada yang aksi, dan ada yang mendanai. Ini nggak, jadi demo itu nggak bisa berdiri sendiri, Mas. Kita lihat kemarin itu ada yang dari menyatakan dirinya dari ojol, ada menyatakan dari geng motor, ada dari para perusuh-perusuh anak, ada juga dari perusuh-perusuh yang nggak tahu kita dari luar kota. Gitu. Ini semuanya tertata rapi, bisa semacam suatu terconnecting dalam sebuah komando. Ini kalau orang yang paham intelijen, ini pasti tahu ini digerakkan oleh orang-orang yang sangat profesional. Nah, baru ketika kita decision ini, baru kita bisa memetakan siapa pelakunya. Siapa sekarang yang punya dana? Nggak mudah loh menggerakkan masyarakat begitu ribuan. Siapa yang punya jaringan? Siapa yang punya kemampuan untuk itu? Ya, siapa yang punya jalur komando seperti itu? Siapa yang punya kemampuan pengamanan? Pengamanan maksud saya itu adalah kenapa para perusuh itu seakan aman-aman aja. Justru yang jadi korban itu adalah para pendemo. Walaupun ratusan yang ditangkap ya. Ini kan kita lihat aja nanti. Ya, kita lihat aja nanti hasil mereka itu. Nah, ini menurut saya ke depan ya, ini perlu menjadi catatan penting bagi pemerintahan Pak Prabowo untuk ke depan lebih waspada ya. Kalau perlu disterilisasi kembali, dievaluasi para pembantu-pembantu yang mengelilinginya supaya ke depan mendapat laporan yang memang objektif A1 sesuai dengan kondisi objektif yang terjadi di lapangan. Ini kita lihat Pak Prabowo seakan ada semacam sistem Iron Dome ya, Iron Dome informasi. Sehingga informasi yang masuk ke telinga beliau itu hanya informasi yang terpilih. Ya, kalau itu tujuannya benar dan baik itu nggak masalah. Tapi faktanya hari ini adalah banyak yang anti klimaks, yang kontradiktif dengan kondisi-kondisi di lapangan yang terjadi saat ini. Ini menjadi catatan kita semua dan semoga ini didengar oleh Presiden Prabowo.